Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Alladhi bikulli syai'in alim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wad din wa qina wa malina. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين يدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحان الله بحمدي سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمدي سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمدي سبحان الله العظيم. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan segala anugerahnya, karunia-Nya, pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam kajian Tadabbur Asmaul Husna. Salawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu nama Allah dalam Al-Qur'an yang diulang lebih kurang 18 kali yaitu Allah Asy-Syahid. Allah Asy-Syahid. Seperti dalam surat Al-Hajj ayat 17 Allah berfirman, "Innallaha ala kulli syai'in syahid." Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. Maka hari ini kita akan bahas satu nama Allah yang ke-50, ya, yaitu Allah Asy-Syahid. Apa makna Asy-Syahid? Asy-Syahid dari kata syahida yashhadu. Syahida yashhadu. Syahida fi'il madhi, yashhadu fi'il mudhari, kata kerja berbentuk sekarang atau yang akan datang. Kemudian syahadah atau syahadatan itu adalah ismul masdar. Ya, syahadah artinya persaksian, persaksian atau kesaksian. Maka syahidah artinya adalah bersaksi atau menyaksikan. Artinya berarti kalau asyahid, Allah asyahid, nama Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha menyaksikan. Maha menyaksikan. Allah itu Maha menyaksikan. Sempurna Allah menyaksikan. Segala sesuatu, segala peristiwa yang terjadi, Allah menyaksikan, Allah mengetahui secara mendetail. Ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala hadir, tidak gaib, menyaksikan segala peristiwa, segala sesuatu, segala kejadian yang terjadi. Tidak ada batasan atas ruang ataupun waktu. Dimanapun kejadiannya, kapanpun kejadiannya, di belahan bumi manapun dia terjadi, di atas daratan, di dalam bumi, ya, lautan, semua Allah menyaksikan, tidak terbatas ruang dan waktu. Demikian juga manusia bisa menyaksikan Allah dalam tanda kutip melalui bukti-bukti kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa menyaksikan keberadaan Allah lewat apa? Keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Kita bisa menyaksikan ciptaannya berupa gunung-gunung,
Pak Zainal ingin ke pantai, kita akan menyaksikan, melihat bagaimana ciptaan Allah berupa lautan yang luas. Ketika kita keluar rumah, menyaksikan pemandangan-pemandangan yang indah. Maka saat itu, ketika kita menyaksikan semua yang ada di depan kita, maka kita teringat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukti bahwa manusia pun menyaksikan, menyaksikan bukan fisiknya, bukan zatnya, tapi menyaksikan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita tidak kosong, tidak terputus dengan Sang Pencipta. Melihat gunung yang besar, yang tinggi, maka kita menyaksikan keberadaan Allah, bahwa Allah itu pencipta segala sesuatu. Melihat lautan yang luas, kita menyaksikan keberadaan Allah, bahwa Allah itu maha luas. Allah itu maha indah, dan seterusnya. Asy-Syahid. Jadi Allah tidak gaib, tidak tersembunyi. Allah itu eh, menyaksikan kita, dan kita menyaksikan keberadaan Allah Subhanahu wa taala lewat keagungan dan kebesaran. Manusia tak bisa melihat secara fisik, secara zat, ya, tapi manusia bisa melihat itu dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nisa ayat 166 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Lakinillahu yashhadu bima anzala ilaik, anzalahu bi'ilmi, wal malaikatu yashhadun, wa kafa billahi syahida. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi atas Al-Qur'an yang diturunkannya kepadamu, wahai Muhammad. Dia menurunkannya dengan ilmunya, dan para malaikat pun menyaksikan. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Apa maknanya di sini? Bahwa di ayat sebelumnya, An-Nisa ayat 165, yang tadi 166, ayat sebelumnya 165, An-Nisa, Allah berfirman, Rusulam mubashirina wa mundhirina li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul wa kana Allahu azizan hakima. Bahwa rasul-rasul itu adalah uh, pembawa berita gembira, mubasyirin, membawa berita gembira, wa mundirin, juga peringatan, pemberi peringatan. Jadi rasul-rasul itu mereka membawa berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Apa berita gembiranya? Bahwa mereka akan memperoleh pahala dari Allah. Tapi juga rasul-rasul membawa peringatan kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapatkan siksa. Ya. Jadi diutusnya para rasul itu tidak ada alasan bagi manusia kelak di yaumil kiamah. Karena sudah diutus, tidak ada hujah lagi, tidak ada alasan kenapa mereka ingkar dan sebagainya. Karena sudah diutus rasul, ya, memberikan kabar gembira, memberikan peringatan. Maka di ayat berikutnya, lakinillahu yashhadu bima anzala ilaika. Ya. Tapi ketahuilah bahwa Allah itu menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran. Kitab suci yang diturunkannya, yang Allah turunkan kepada Muhammad. Dia menurunkan Al-Quran itu yang amat sempurna. Malaikat pun menyaksikan bahwa Al-Quran dan kebenaran Al-Quran itu nyata. Tuh, persaksian. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syahid. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Asy-Syahid. Ya.
Jadi asyahid tidak tersembunyi bagi Allah apapun itu. Allah menyaksikan apakah itu perbuatan baik, apakah perbuatan buruk yang dilakukan oleh manusia, oleh hamba-hamba. Allah Maha tahu yang gaib, yang nyata, zahir, batin. Allah Maha tahu. Meskipun orang-orang sekitar, ya, orang yang terdekat sekalipun tidak tahu, tapi Allah mengetahui. Itu asyahid. Mungkin ada yang bertanya, apa bedanya al-alim misalnya, atau ada al-khabir juga mengetahui gitu ya. Ya. Al-alim itu dalam pengertian umum, mengetahui ya, dalam makna ilmu, ya, mengetahui dalam makna kandungan ilmu. Alim itu kan dari kata ilmu, ya, mengetahui ya, dalam pengertian yang mutlak, umum, secara umum. Ya. Tapi kalau kaitannya dengan hal-hal yang halus sekali, ya, maka itu dinamakan al-khabir. Secara terperinci, secara halus sekali itu Allah Maha tahu. Biasanya eh, dinamakan dengan al-khabir, nama Allah yang lain al-khabir. Tapi kalau kaitannya dengan hal-hal yang lahiriah, ya, itu dinamakan asyahid, Allah menyaksikan. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah asyahid. Allah Maha menyaksikan segala peristiwa dan bahkan Allah Maha tahu, Maha mengetahui hakikat sesuatu secara terperinci. Tidak ada yang tersamarkan, tak ada yang terlewat sedikit pun. Sempurna, dekat, jauh, samar ataupun jelas, ya, yang lampau, yang lalu, dimanapun itu kejadiannya, tak ada batasan. Allah Maha tahu. Sempurna. Ya. Yauma yab'atsuhumullahu jami'a fayunabbi'uhum bima amilu ahsahu ahsahu Allah wa nasuhu wallahu ala kulli syai'in syahid. Surat Al-Mujadilah ayat 6. Pada hari kiamat, yauma yab'atsuhumullah, yab'atsu ini dari kata ba'atsa yang sebelumnya kita bahas ya, al-ba'its. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an. Pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah semuanya. Hari kebangkitan. Fayunabbi'uhum, lalu diberitakannya kepada mereka bima amilu, apa yang telah mereka kerjakan. Jadi pada hari kiamat nanti ketika dibangkitkan, Allah akan memberi kabar, Allah akan memberitahu kepada mereka apa yang dulu mereka telah lakukan, apa yang dulu mereka kerjakan. Ahsahullah wa nasuhu. Ahsahu, Allah kumpulkan catatan-catatan amal perbuatan itu. Ya. Wa nasuhu, mereka telah melupakannya. Manusia sudah lupa dulu pernah melakukan ini dan sebagainya, sudah lupa. Tapi karena Allah itu mencatatnya, dikumpulkan catatan amal itu, ya, dan kemudian kelak akan diberitahukan itu. Ini dahulu pernah aku melakukan. Kapan itu? Di mana itu? Semuanya ditunjukkan. Wanasuhu, padahal mereka lupa sudah melakukan itu. Tapi karena sudah tercatat, terdokumentasi dengan jelas, terjaga kecatatan itu. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Ditutup ayat ini dengan wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah menyaksikan segala sesuatu. Allah saksikan. Mau di mana saja perbuatan. Maka ketika kita memahami, mengimani bahwa Allah as-syahid, Allah maha menyaksikan, dan kita memahami makna yang terkandung di balik nama Allah as-syahid ini, maka niscaya kita akan lebih berhati-hati menjaga setiap perbuatan kita.
Hati-hati dengan perbuatan yang kita lakukan. Tersimpan, terjaga, tercatat seluruh gerak-gerak kita, seluruh perbuatan kita. Mau terang-terangan ataupun tersembunyi semuanya. Ya, maka terus kita berupaya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, kemanapun kita, dimanapun kita, maka kita berupaya melakukan kebaikan-kebaikan. Amal-amal yang terbaik, kualitas amal yang terbaik. Kenapa? Ya, karena kita hamba disaksikan oleh apa yang kita teladani dari nama Allah Syahid. Ya, semampu kita untuk menjadi pribadi yang baik, pribadi yang jujur, kapanpun, dimanapun itu. Ketika kita duduk menjadi saksi atas perbuatan orang lain, saksi atas perilaku orang lain, baik itu resmi di depan pengadilan ataupun bersaksi atas perbuatan itu di luar pengadilan, maka kita menegakkan atau menjadi saksi yang jujur eh, karena kita hamba Allah syahid, tidak mengada-ada karena dibayar lalu kemudian kita bersaksi-saksi palsu. Oh, dia melakukan ini padahal yang kita ucapkan itu adalah sesuatu yang palsu, yang tidak benar. Itu tidak boleh. Atau sesuatu itu tidak dilakukan. Lalu kemudian kita mengatakan dia pernah melakukan ini dan sebagainya. Ya, maka itu perbuatan-perbuatan yang tak dibolehkan. Maka jadilah saksi, saksi yang jujur, saksi yang benar. Tegakkan persaksian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah pun Maha menyaksikan. Allah pun Maha mengetahui, Maha menyaksikan. Allah mengetahui yang nampak, yang tersembunyi. Alimul ghaibi wasyahada dalam surat Al-Hasyr ya, ayat 22. Alimul ghaib wasyahada. Allah mengetahui yang gaib wasyahada ataupun yang nampak. Syahid, syahid ya. Karena itu namanya syahid, syahada, ya, persaksian. Gaib itu kan gaib yang tersembunyi. Syahada yang tampak. Artinya sesuatu dia dapat disaksikan. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu nasihat Luqmanul Hakim ya dalam Al-Qur'an surat Luqman di ayat 16. Salah satu nasihat beliau ya setelah nasihat yang pertama, yang kedua tentang eh, taat pada Allah, jangan mensyirikatkan Allah, taat pada orang tua dan sebagainya. Ada satu nasihat juga tentang berhati-hati dengan perbuatan karena Allah itu Maha mengetahui. Allah itu Maha menyaksikan perbuatan. Apa nasihat Luqman? Ya bunayya, innaha intaku mithqala habbatin min khardal fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai anak, sesungguhnya jika ada satu perbuatan seberat biji sawi, lalu berada dalam batu, atau dia ada di langit, atau bahkan di dalam bumi, ya'ti bihallah, niscaya Allah akan mendatangkannya. Maksudnya itu Allah akan membalas. Sesungguhnya Allah maha halus, latif, maha lembut, maha halus, lagi maha mengetahui. Ya, untuk itu, ikhwatal iman, seseorang yang beramal soleh, seseorang yang beriman, lalu dia punya amal soleh, tak perlu lagi ria, tak perlu lagi dia melakukan kebaikan itu hanya dilakukan ketika ada orang yang melihat, ketika ada kamera yang merekamnya, ketika ada seseorang yang meliputnya. Tidak perlu. Kenapa? Semua yang dilakukannya
telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan yang terlihat, bahkan apa niatannya Allah tahu. Jadi, ketika kita meyakini Allah syahid, maka kita akan melakukan sesuatu karena Allah Maha mengetahui. Ya. Karena jika Allah Maha menyaksikan, ya, Allah Maha menyaksikan, maka jangankan perbuatan baik tanpa niatan ria, perbuatan buruk sekalipun juga manusia akan berhati-hati karena Allah Maha menyaksikan. Tidaklah berani melakukan perbuatan maksiat sementara di hatinya ada keyakinan bahwa Allah Maha menyaksikan. Kita lihat orang yang berani korupsi, ya, keimanannya dipertanyakan tuh kepada Allah syahid. Kok bisa hilang tuh keimanannya berarti kepada Allah syahid ketika dia melakukan itu. Allah Maha tahu perbuatannya. Hati-hati. Ya, sebenarnya ketika kita apa ya, setelah mentadaburi, memahami, mengimani setiap nama Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya itu justru lebih enak, lebih enteng. Kenapa? Karena kita menjalani kehidupan ini ma'allah gitu ya. Bersama Allah. Bersama Allah bukan berarti kemudian menghadirkan dalam bentuk zatnya, tidak. Tapi hikmahnya dari nama-nama Allah, sifat-sifat Allah yang kita pahami, kita imani, ya, tidak ada lagi kekhawatiran dalam hati kita, maka semua itu menjadi enteng, tidak perlu ada rasa takut. Nggak perlu. Yang biasanya orang itu tidak jadi berbuat baik itu kan karena kekhawatiran, ketakutan. Nanti yang dapat pujian siapa? Kalau saya lakukan ini nanti yang dapat nama, yang terkenal, yang viral namanya siapa? Kan gitu ya. Ya, jadi kalau kita memahami nama Allah, kita nggak perlu khawatir lagi. Nggak perlu mempertimbangkan nanti yang terkenal siapa, yang disebut namanya siapa. Nggak perlu. Kenapa? Karena Allah mencatat, Allah Maha melihat. Kan itu. Ya, nggak perlu khawatir dengan rizki, kekurangan rizki dan sebagainya. Karena kita tahu bahwa Allah itu Ar-Razzaq, Allah itu Al-Wahhab, Saha pemberi, dan Allah Maha tahu. Ketika sakit, dia tetap berikhtiar, berobat dan sebagainya. Tapi nggak perlu takut berlebihan. Kenapa? Karena Allah itu Asy-Syafi, Allah Maha menyembuhkan. Ada juga orang yang terpuruk hidupnya, sangat takut, sangat khawatir, ya, karena dosa-dosa yang pernah dilakukannya, masa lalunya, sehingga itu membuat hidupnya nggak nyaman dan sebagainya, dihantui dengan dosa-dosanya. Sebenarnya nggak usah. Kenapa? Karena ketika dia tahu Allah itu Al-Ghaffar, Allah Al-Ghafur, maka dia akan berusaha untuk terus memperbaiki saja amal-amalnya. Karena dia tahu Allah itu Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Jadi kalau masih ada orang yang stres dalam menjalani kehidupan ini, dia belum mengenal Allah. Dia belum mengenal. Kenapa? Ya karena eh, Allah mengatakan itu jangan berputus asa. Dalam surat Az-Zumar ya. Az-Zumar ayat 53 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Kul katakanlah, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, berlaku zalim terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan dosa-dosanya.
dengan apapun yang dilakukannya, mereka telah melampaui batas. Kata Allah, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa, gak usah apa stres, gak usah terlalu khawatir berlebihan karena ada rahmat Allah. Apa itu? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dialah Allah, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Jadi selama seseorang itu belum sekarat, artinya itu malamnya ghargir, nyawa belum ada di tenggorokan, ya, belum sekarat, manusia itu masih terbuka peluang untuk mohon ampun pada Allah dan Allah masih memberikan peluang, artinya masih ada peluang Allah mengampuni dosa-dosanya. Ya. Jadi dengan memahami lalu kemudian kita imani nama Allah Asy-Syahid ini, seseorang itu mendapatkan ketenangan dalam hidup. Tenang, nggak usah khawatir. Kenapa? Karena Allah Maha Tahu. Ya. Allah Maha Tahu. Ketika seorang sedang sakit, Allah melihat, sehingga cukuplah dia meminta kesembuhan kepada Allah. Ikhtiarnya dengan cara yang terbaik, ya, mengikuti anjuran saran dokter dengan minum obat ini dan sebagainya, menjaga kesehatannya, itu ikhtiarnya. Tak perlu ke dukun, ya, yang tak logis saran-sarannya misalnya. Ya minta kesembuhan kepada Allah. Itu Allah syahid, Allah maha menyaksikan. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, eh, sering juga kita mendengarkan kata-kata syahid itu disandingkan kepada mereka yang meninggal di jalan Allah, betul ya? Apa bedanya tuh? Syahid atau jamaknya syuhada. Jadi masih berkaitan. Karena Allah itu maha menyaksikan. Apa saja yang Allah saksikan, ya perbuatan manusia, termasuk niatan manusia, dan kemudian peristiwa atau kejadian. Allah tahu, meskipun orang lain tidak tahu. Maka begitu mulianya orang-orang yang mati syahid, meskipun tak diketahui oleh manusia, niatannya dan sebagainya, Allah Maha tahu. Bagi apa yang diniatkan di dalam perjuangannya, ya. Apakah yang dilakukan itu karena terpaksa, atau dan sebagainya, karena urusan dunia, atau benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha tahu. Maka mereka yang melakukan perjuangan misalnya, berkorban, ya, maka disitulah Allah menggelarnya dengan syahid. Syahid di jalan Allah. Allah menyaksikan syahid. Allah menyaksikan keikhlasan dan amal perjuangan mereka. Sehingga orang yang mati syahid adalah mereka yang berjuang, mengorbankan jiwa raganya, ikhlas demi agama Allah. Sehingga Allah as-syahid adalah menyaksikan langsung apa niat, pengorbanan, perjuangan mereka. Nah, keikhlasan inilah yang menjadi dasar amal mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal syuhada, amal syahid. Demikian pula mereka akan mendapatkan pahala sebagaimana apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka para syuhada. Jadi kan orang yang mati syahid kan dijanjikan oleh Allah apa? Kedudukan yang mulia di sisi Allah, dan Allah Maha tahu itu. Mereka gugur di jalan Allah
di jalan yang benar. Atau disebutkan tuh dalam hadis katanya bahwa para syuhada itu diampuni dosanya. Lalu kemudian mereka diberikan tempat yang istimewa di surga, mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang mereka lakukan itu Allah menyaksikan. Bukan hanya di dunia, tapi kelak di yaumil kiamah bahwa Allah itu akan menjadi saksi atas mereka. Karena Allah itu asyahid. Orang yang mati syahid akan menjadi saksi di hadapan Allah atas keimanan mereka, atas perjuangan yang mereka lakukan selama hidup. Dan Allah memastikan bahwa mereka mendapatkan haknya berupa kedudukan yang mulia. Jadi hubungannya apa? Dalam makna syahid. Nama Allah syahid dengan eh, orang yang berjuang dan meninggal di dalam perjuangan itu, yaitu Allah menyaksikan apa yang menjadi niat amal mereka, perjuangan mereka. Ya. Dan mereka mendapatkan tempat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kelak di hari kiamat mereka menjadi saksi atas balasan yang Allah berikan kepada mereka orang-orang yang syuhada. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi eh, banyak sekali yang bisa kita ambil ibrah, pelajaran, bahkan kemudian menjadi hikmah yang bisa kita jalankan, aplikasikan dalam kehidupan ini dengan memahami makna Allah Asy-Syahid. Ya. Allah Asy-Syahid. Ya. Kita berupaya melakukan segala sesuatu dengan cara terbaik, sekecil apapun itu. Senantiasa melakukan yang terbaik, karena kita yakin Allah Maha melihat, dan bukan hanya melihat, menyaksikan, tapi kelak semua yang kita lakukan ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah sudah memberikan kita panca indera, ya. Maka kita gunakan pun ini untuk persaksian yang terbaik. Karena semuanya kan bersaksi kan, apa yang dilihat, apa yang didengar, dirasakan, apa yang dilakukan oleh tangan, kaki ini juga akan menjadi saksi kelak yang berkiamat. Maka semua ini akan kita upayakan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala agar kelak di yaumil kiamah menjadi saksi. Lisan kita ini akan bersaksi, ya. Dalam surat Yasin kan disebutkan itu pada hari kiamat nanti kelak itu al yauma nakhtimu ala afwahim, mulutnya akan berhenti dulu berbicara, ya. Wa tashhadu menjadi saksi. Apa itu? Arjuluhum, kaki mereka, ya. Wa aydihim, tangan mereka menjadi saksi. Bima kanu ya'malun, atas apa yang mereka lakukan. Mau menjadi saksi. Di ayat yang lain juga disebutkan bahkan kulit-kulit kita ini akan menjadi saksi. Apa yang disentuh, apa yang dipegang dan sebagainya menjadi saksi. Ya. Ikhwatal iman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga setelah kita memahami makna syahid, kita menyaksikan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan menyambungkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadarkan kita akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita menjadi pribadi yang senantiasa mawas diri untuk menjadi hamba yang terbaik. Kita menyaksikan segala ciptaan Allah di langit dan di bumi dan menyatakan bahwa semua ini benar dari Allah Subhanahu wa taala. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kata Allah dalam surat Fussilat ayat 53, kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di berbagai penjuru, afa, di langit dan di bumi. Wa fi anfusihim, bahkan tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah, di dalam diri mereka sendiri. Hatta yatabayyana lahum annahu al-haq,
Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu Allah itu menjadi saksi, syahid atas segala sesuatu. Cukuplah Allah menjadi saksi. Allah menyaksikan segala. Kurang apa lagi? Nggak ada yang terlewat, nggak ada yang terlupa atas persaksian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadikan kita menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sempurnakan ikhtiar kita, ta'lim kita, tadabbur kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Semoga Allah ridho, Allah senantiasa berikan kita jalan terbaik dalam kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن ولا أحدك وعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها أنت وليها ومولاها ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم افتح علينا أبواب الخير اللهم افتح علينا أبواب البركة اللهم افتح علينا أبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب الجنة يا رب العالمين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اختم لنا بالإسلام اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اجعل خير أمرنا آخرة وخير أعمالنا خواتم وخير أيامنا يوم لقائك اللهم اجعل اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلق محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين جزاكم الله بارك الله فيكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.